Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ibu Afia. Oke, kali ini saya akan menyampaikan topik tentang pengenalan terhadap deep learning. Oke, nah untuk supaya Anda paham begitu dengan apa yang saya jelaskan, Anda harus memahami dulu sebelumnya, yaitu terkait dengan neural network di arsitektur single layer perceptron dan algoritma pembelajarannya gitu ya, dan juga neural network arsitektur multi layer perceptron dan algoritma pembelajarannya. Nah, tujuannya karena kita ini adalah sequential topik gitu ya, sequence topik, jadi Anda harus paham itu. Nah, itu juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Oke, kita masuk ya. Ini saya review sedikit. Jadi kalau yang pertama itu untuk neural network itu ada single layer perceptron, kemudian ada berikutnya adalah multi layer perceptron. Nah, sebenarnya apa gitu ya? Nah, ini kalau misalnya kita punya data, dan ini untuk tasknya adalah klasifikasi, kita punya data ya. Jadi yang orange dan yang warna biru ini ada dua kelas. Nah, kita ingin mengklasifikasikannya begitu. Mengklasifikasikannya mana yang orange, mana yang biru. Berarti sebenarnya kita membuat garis batas ya. Pembatas ya. Pembatasnya berupa apa? Kalau dari gambar yang paling kiri ini terlihat sekali pembatasnya berupa satu garis lurus. Jadi sudah cukup hanya menggunakan satu garis lurus. Begitu ya. Nah, tetapi keadaan data itu kan tidak sesederhana itu, begitu ya, untuk real case-nya. Mungkin juga ada yang seperti di gambar yang nomor 2 ini. Kita lihat ada orange dan birunya. Bagaimana ini? Apakah mungkin hanya dengan satu garis lurus gitu ya? Ternyata kan tidak mungkin. Sampai kapanpun nggak akan mungkin, gimana gitu ya. Jadi untuk menghasilkan classifier atau pembatas yang akurat gitu, itu minimal kita butuh dua garis lurus untuk gambar yang nomor 2 ini ya. Lalu yang gambar 3 dan nomor 4, gambar 4, apakah mungkin dengan garis lurus? Mungkin, tetapi jelas dia butuh lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding yang gambar 1 dan 2. Ya, ini bisa dipisahkan dengan garis lurus, ya. Nah, ini yang gambar keempat juga walaupun lingkaran, yang penting konsepnya adalah kita dapat memisahkan, ya. Ada garis pemisah gitu ya. Ada space yang untuk memisahkan space mana yang data yang biru, mana yang orange gitu. Oke, nah ini untuk multi layer perceptron ini tadi saya sudah bahas begitu ya. Jadi untuk data yang nomor 4 yang di kiri itu bagaimana pokoknya memisahkan mana data yang biru dan mana data yang orange gitu. Nah, ini karena kita memang awalnya adalah dari single layer perceptron, yaitu berupa gabungan dari garis lurus ini. Katakan ini misalnya menggunakan 5 garis lurus ya. Bisa nggak memisahkan? Bisa gitu ya. Walaupun ini bentuknya kan bukan lingkaran Bu, tapi bentuknya adalah segi 5. Nggak masalah. Yang dijadikan prinsip adalah dia bisa memisahkan ya data yang biru dengan data yang orange kan gitu. Oke. Di neural network single layer perceptron kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk mencari garis lurus ini yang paling akurat itu apa gitu yang paling akurat. Sebenarnya mungkin banyak sekali garis lurus yang potensial, tapi bagaimana mencarinya? Nah, garis lurus itu kan hanya sebenarnya perbedaannya adalah di koefisien dan juga konstantanya, begitu ya. Atau kalau misalnya Anda belajar itu ada di waktu SMA gitu, sekolah menengah itu ada gradien dan konstantanya, kan gitu. Nah, kita ingin mencari berapa gradien dan konstanta yang paling tepat untuk memisahkan dua data dengan dua kelas ini, begitu ya. Nah, ini bisa dipecahkan dengan neural network, arsitekturnya seperti ini, yang single layer perceptron. Intinya, kenapa kok single? Karena dia hanya ada input layer dan output layer, begitu. Nah, jadi langsung dari input layer ke output layer. Di sini contohnya kita punya 2 neuron di input layer dan ada 1 neuron di output layer, begitu. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya terkait single layer perceptron. Kemudian multi layer perceptron itu apa? Hakikatnya multi layer perceptron itu adalah gabungan dari single layer perceptron. Ya, Anda bisa lihat di sini. Jadi ini sama-sama neuronnya 2, neuron inputnya ya, neuron di input layernya ada 2 ya. Tapi artinya kalau ini kan hanya satu garis lurus, berarti kalau multi layer perceptron, nah
gabungan, berarti ini lebih dari satu garis lurus. Secara hipotesa ini berarti ada 4 garis lurus ya. Jadi ini ada 1, 2 gitu ya. Kemudian digabungkan 3 dan 4. Jadi ini dengan arsitektur ini secara hipotesa ada 4 garis lurus yang dihasilkan gitu kan ya. Nah, di sini berarti bagaimana begitu ya, ini sebenarnya dengan multi-layer perseptron ada gabungan dari single layer perseptron gitu, digabungkan. Jadi di sini ada yang disebut dengan hidden layer gitu, maka dia disebut multi-layer perseptron karena tidak hanya input dan output tetapi ada hidden layer. Kalau semakin banyak garisnya ya, garis pemisah yang digunakan ya, gabungan garis pemisah yang digunakan sebagai classifier, maka arsitekturnya akan semakin deep. Deep itu apa? Semakin banyak hidden layernya begitu. Ini ada 2 hidden layer begitu ya, semakin banyak garis pemisahnya untuk membentuk classifiernya gitu. Oke, kemarin kita sudah belajar terkait algoritma pembelajaran yang digunakan, yaitu backpropagation untuk multi-layer perseptron. Kemudian kenapa kok pakai backprop? Nah, itu sudah saya bahas di video terkait multi-layer perseptron dan backpropagation ya. Anda bisa melihat ulang kembali. Nah, di sini prinsipnya si algoritma backpropagation, saat kita di sini sudah ada input layer, hidden layer, output layer, kita sudah mendapatkan nilai error, yaitu perbedaan antara hasil prediksi dengan target begitu ya. Katakan di sini contohnya menggunakan setengah dari sum of square error begitu. Bagaimana proses update bobotnya? Proses update bobotnya itu adalah dengan berbalik arah gitu ya. Berbalik arah maksudnya dari output ke hidden, terus hidden ke input gitu. Jadi dia melakukan rambat balik begitu. Jadi di sini kita dapat nilai errornya ya, prediksi dikurangi target. Nah, ini dirambatkan nilai errornya. Nah, ini sebenarnya adalah formula yang digunakan untuk apa? Formula yang digunakan untuk mirip dengan formula yang digunakan untuk update bobot di single layer perseptron, tapi ini dibalik ya jalurnya. Ya, jadi yang diupdate dulu itu adalah dari output ke hiddennya, kemudian hidden ke input. Nah, ingat formula ini hanya jika Anda menggunakan fungsi cost function-nya atau error function-nya adalah setengah dari sum of square error dan fungsi aktivasinya adalah fungsi sigmoid. Jika cost errornya berbeda dan juga fungsi aktivasinya berbeda, maka formula ini pun untuk update bobotnya juga berbeda, begitu ya. Kemudian ini dari hidden ke input layer, sebenarnya prinsipnya sama ya, dimasukkan kemudian ini adalah prediksi ya 1 minus O gitu ya. Oke. Yap. Nah, ini untuk di output layernya Anda bisa menentukan mau menggunakan representasi yang mana, yang binary atau yang X class representation. Nah, ini karena ini mempengaruhi dari jumlah neuron di output layernya. Misalnya kita punya 5 kelas gitu ya. Kalau kita menggunakan skema binary representation, maka kita cukup membutuhkan 3 neuron di output layer, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Tetapi kalau kita menggunakan one hot encoding artinya apa? Inilah representasi one hot encoding. Anda melihat bahwa dalam satu baris itu hanya ada satu kolom yang bernilai 1. Maka disebut dengan one hot encoding. Kalau 5 kelas itu berarti untuk skema one hot encoding maka menggunakan 5 neuron. Ya. Efeknya apa binary dan one hot encoding? Ya, kalau misalnya secara komputasional, kalau yang binary itu lebih computational cost-nya lebih rendah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya arsitektur MLP di sini, semakin banyak neuron di output layer-nya, maka dia akan semakin banyak proses perhitungan yang dilakukan, semakin banyak proses update bobot yang dilakukan, begitu. Ya. Jadi kalau beberapa jam mungkin sekitar beberapa 10-15 tahun yang lalu itu MLP pasti kita memakainya, bukan pasti ya, sebagian besar biasanya akan prefer ke binary representation ya, tapi berbeda sekali dengan sekarang. Nanti kita masuk ke deep learning ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke deep neural network begitu. Jadi untuk sekarang kita masuk ke data yang
sudah yang disebut dengan big data ya. Jadi data yang sangat besar, data yang big data itu dengan jumlah yang besar dan juga kompleks. Nah, dengan data yang sangat yang jumlahnya besar dan kompleks itu gitu ya. Otomatis kalau misalnya Anda mengacu lagi ya, kita mengacu lagi ke sini, datanya kompleks dan banyak, otomatis kalau kita ingin membuat model classifier itu ya membutuhkan garis yang banyak kan gitu ya. Seperti ini kan membutuhkan, kok semakin kompleks bentuknya mungkin lingkarannya tambah lingkaran, kemudian datanya semakin banyak, maka kan membutuhkan garis linear sebagai model classifiernya begitu ya, itu semakin banyak. Kalau garis linearnya semakin banyak yang digunakan untuk classifier, maka artinya apa? Jumlah hidden layernya itu kan semakin banyak. Jumlah hidden layernya semakin banyak dan juga jumlah neuron di hidden layernya ya, termasuk salah satu parameter nanti. Jumlah hidden layer semakin banyak, itu berarti arsitekturnya itu disebut dengan semakin deep atau semakin dalam gitu ya. Nah, di sini ya Anda bisa melihat ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan deep neural network? Deep neural network itu adalah di sini ada input layer, ada output layer. Kemudian di sini ada hidden layer. Hidden layernya banyak. Nah, inilah yang disebut dengan arsitektur neural network yang deep. Ya, maka ini disebut dengan deep neural network. Ya, in hipotesa seperti itu ya. Maksudnya butuh untuk big data, maka kita butuh arsitektur neural network yang semakin deep. Dalam arti jumlah hidden layernya semakin banyak begitu. Oke. Nah, sekarang lah arsitekturnya semakin deep. Apa masalahnya gitu ya? Sekarang kalau arsitekturnya semakin deep, apakah ya algoritma backpropagation itu masih cocok atau ada masalah kalau diterapkan untuk arsitektur yang deep kan gitu ya? Ini deep neural network ini juga sama dengan multilayer perceptron. Jadi deep neural network itu adalah multilayer perceptron, tetapi multilayer perceptron yang bagaimana? Multilayer perceptron dengan jumlah hidden layer yang cukup banyak begitu. Berapa sih Bu? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu, minimal berapa? Ya ada referensi yang mengatakan kalau lebih dari 5 hidden layer itu udah dikatakan deep. Ada referensi lain yang menyampaikan lebih dari 7, yaitu intinya adalah yang perlu kita tangkap kalau dia semakin deep ya itu deep ya, yaitu berarti sudah deep neural network begitu. Kalau multilayer perceptron apa? Multilayer perceptron syaratnya hanya satu, dia minimal hanya butuh satu hidden layer begitu ya. Oke, nah ini backpropagation untuk deep neural network ada masalah nggak sih sebenarnya? Apakah dia optimal gitu ya untuk algoritma pembelajarannya begitu? Nah, yang sering kita dengar itu bukan deep neural network ya, yang ngetren itu adalah selalu deep learning gitu. Kenapa begitu? Ya. Kita lihat di sini ya, kita ulik apa sih masalah atau yang ada di masalah untuk algoritma backpropagation untuk deep neural network. Kalau sudah, bagaimana mengatasinya begitu ya? Lalu bagaimana efek dari deep learning gitu. Oke, untuk kali ini saya cukupkan, nanti kita lanjutkan apa sih kelemahan backpropagation untuk arsitektur yang deep ya pada neural network.